Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya untuk membacakan Zubad bait ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awliya ذو كرامة رتب ومن تهوا لولد من غير أب ولم يجوز في غير محد الكفر خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت فرض على الناس إمام ينصب وما على الإله شيء يجب. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awliya, dan adapun para kekasih Allah, yaitu zawu karomatin, yang memiliki karomah, rutabin, yang bertingkat-tingkat, waman tahau, dan tidak akan pernah berhenti siapa aulia, liwaladin, untuk mencapai karomah adanya seorang anak, min ghairi abin, dari tanpa adanya seorang ayah, walam yajuz, dan tidak boleh, fi ghairi mahdil kufri, di dalam selain murninya sifat kufur, apa khurujuna, keluarnya kita atau kami sebagai umat, ala waliyil amri, atas pemilik segala wewenang, artinya pemerintahan yang sah. Jadi khurujuna ini kami mendeklarasikan diri dalam bentuk pemberontakan, atau kita keluar dari lingkaran waliyil amri, pemerintahan itu. Wama jaro, wama, dan adapun kejadian-kejadian atau perselisihan, jaro, yang berjalan, apa ma, ya, bainas sahabi, di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu naskutu, kami berdiam diri dan menahan kalimat-kalimat dari lidah kami agar tidak mengotori dan mengurangi tingginya derajat para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu naskutu, kami berdiam diri, anhu, dari majaro, perselisihan tersebut, wa ajrul ijtihadi, dan adapun pahalanya ijtihad bagi mereka-mereka, yaitu nusbitu, kami menetapkan. Artinya perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, ya, antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, itu ada dalam sejarah, ya. Akan tetapi ajrul ijtihadin nuthbitu, masing-masing berjalan sesuai dengan ijtihadnya. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, fardun 'alan nasi, fardun yaitu wajib, 'alan nasi, atas manusia, imamun, adapun mengangkat pemimpin, ya, ada imamun, adapun imam, yansibu, yang mengangkat siapa nas. Jadi di sini adalah tentang
ajaran demokrasi ya. Demokrasi bahwa pelantikan seorang pemimpin harus berdasarkan aklamasi suara rakyatnya. Yuthibu memberikan pahala siapa Allah. Nah, di sini wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Wa ma dan tidak ada, yaitu alal ilahi atas Allah Subhanahu wa taala apa syai'un. Di sini maknya ma hijazi ya. Ma hijazi itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini adalah alal ilahi jar majrur. Posisinya sebagai khobar muqaddam, nanti syai'un itu isim ma ya. Jadi kalimatnya ma tidak ada, yaitu alal ilahi atas Allah Subhanahu wa taala apa syai'un sesuatu yajibu yang bersifat wajib apa syai'. Tidak ada yang bersifat wajib bagi Allah jika kaitannya dengan hamba-hambanya. Yuthibu memberikan pahala siapa Allah man kepada orang-orang ata'ahu yang taat siapa man kepada Allah bifadlihi dengan murni karunia dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Waman dan adapun orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah yaitu aqabahu. Waman yasha' aqabahu bi'adlihi ya. Kita jadikan syarat saja mannya ya. Waman dan barang siapa yasha' berkehendak siapa Allah aqabahu maka di sini adalah man huruf syarat, yasha' di sini jazm menjadi fiil syarat, aqabahu nanti menjadi fiil jawab syarat ya. Karena di sini yasha itu i'rabnya berdasarkan kalimat dari nadhom jubad itu jazm, berarti kita jadikan man ini adalah amil jawazim ya. Lam, lama, alam, alama, lanahi, la du'a. Nah itu. Ada man di situ syartiyah. Man yasha aqabahu. Aqabahu maka menyiksa siapa Allah kepada man bi'adlihi dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pahala itu murni dengan fadlnya, dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya. Dan sedangkan Allah memberikan denda atau sanksi kepada para pendosa itu berdasarkan adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kewajiban Allah memberi pahala kepada para orang yang taat, dan bukan kewajiban Allah menyiksa orang-orang yang bersifat zalim atau jahat. Ya, seringkali kita mendengar innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mu'minin. Allah mencintai, Allah rindu, Allah sayang dengan orang-orang mukmin. Misalnya Allahu misalnya la'anallahu al-kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Itu harus kita koreksi kembali ya. Karena di sini ada tulisan saya tanazzahallah 'anil mumatsalah lil hawadits. Maha suci Allah dari menyerupai kepada hawadits makhluknya. Rindu, benci, cinta, sayang ataupun cemburu itu hanya dimiliki oleh manusia. Apakah layak Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat seperti itu? Ilmu tauhid menjawab dalam kitab Zubad, yuthibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha' aqabahu bi'adlihi. Kemudian yaghfiru mengampuni siapa Allah ma kepada dosa-dosa, yasha'u yang berkehendak siapa Allah, ghairu syirki. Di sini ghairu menjadi sifat ya dari lafaz ma, di sini ma, di sini nasab menjadi maf'ul dari yaghfiru. Ya. Ya, ini sekalian ada iklan ya, pensil alis Implora ya. Ini buat sehari-hari ya.
baik yang muda atau yang tua ya. Silahkan dipakai untuk acara sehari-hari maupun dinas ya. Ini harganya murah, cuman goceng aja ya. Tapi sudah SNI. Kemudian ghairu syirki, selain musyrik, bihi dengan musyrik, khuludun nari, adapun kekal di neraka. Bihi khobar muqaddam ya. Bihi yaitu dengan asyirku, khuludun nari, adapun kekal di dalam neraka, duna syakki, dengan tanpa keraguan. Jadi Allah akan mengampuni setiap dosa selain musyrik. Karena dengan musyrik itu akan mewajibkan kekal di dalam neraka ya. Jadi di sini kita akan kembali lagi ya kepada bait ke 38 ya. Kita akan memprioritaskan sebuah pembahasan. Siapakah al-auliya itu? Auliya adalah al-arifuna billah ala hasbi ma yumkinul muwazibun ala ta'at al-mu'ridun anil inhimaq fil ladzat wa syahawat. Itu definisi auliya ya. Yaitu al-arifuna, orang-orang yang mengenal billahi dengan zat Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah, ala hasabi ma, atas menghitungnya segala sesuatu, artinya tingkatan-tingkatan, yumkinu yang mungkin. Siapa al-muwazibuna, orang-orang yang konsisten, ala ta'ati, atas ta'at, al-mu'ariduna, yang berpaling, anil inhimaq, dari terjerumus ya atau tergoda, fil ladzati, di dalam kelezatan duniawi, wasyahawati, dan syahwat. Artinya hatinya ini tidak terganggu oleh kehidupan dunia. Boleh kaya raya, tetapi hati masih tetap menganggapnya hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita lanjutkan tentang karomatun jaizatun. Artinya di sini bersifat jaiz ya, karomah itu bisa terjadi dan bisa terjadi, bisa tidak. Karena karomah itu beda dengan ilmu hikmah, karomah itu berbeda dengan ilmu sihir, karomah itu berbeda dengan ilmu atraksi, ilmu kejawen, sangat jauh berbeda ya sahabat-sahabatku. Ciri-cirinya apa? Karomah itu tidak bisa dijadikan atraksi. Misalnya kita lagi motong kayu pakai golok, cetrek, tiba-tiba kena tangan, tetapi anehnya nggak mempan. Alhamdulillah nggak terluka. Tetapi pas kita kedua kalinya mencoba lagi, kita goreskan lagi itu golok ke tangan, keluar darah. Jadi itu seperti itu. Al-amrul khariqu lil adat, segala sesuatu, al-amru golok yang ya menggores tangan tapi tidak berdarah, di mana al-khariqu itu melewati atau membedah atau merobek lil adati, kepada adat kebiasaan. Biasanya secara hukum adat golok itu adalah tajam kalau memang lagi diasah. Ternyata ini sama seperti golok tumpul, tidak mempan. Kemudian rutabin, bertingkatan, kata mutafawitatin ya, bertingkat-tingkat, kata fawuti mu'jizatil anbiya'i, seperti bertingkatnya mukjizat para nabi ya. Kemudian kita lanjutkan. Famin syartil wali, maka yaitu syarat daripada seorang wali, ayyakuna mahfuzon, dia itu mahfuz, terjaga dari dosa kecil dan terjaga dari dosa besar. Kama anna min syartin nabi ayyakuna ma'suman, seperti halnya syarat bagi seorang nabi adalah dia ma'sum, sedetik pun tidak maksiat kepada Allah. Fakullu man, maka adapun setiap orang, kana yang ada siapa man,
lisyar'i, yaitu lisyar'i untuk hukum syara alaihi atas man apa i'tiradun bertentangan, falaisa maka bukan siapa man yaitu biwaliyin dengan wali, bal bahkan huwa adapun man yaitu magrur tertipu, mukhadi'un. Ya, mukhadi'un artinya yang tertipu juga, artinya yang sasar jalannya. Jadi ketika kita melihat bahwa ada seorang kekasih Allah mengklaim dirinya, saya misalnya, dia itu berkata saya kekasih Allah, tetapi ada i'tirad dengan hukum syara, falaisa biwaliyin. Kitab Zumbat berpendapat itu bukanlah seorang wali secara resmi, ya, bal huwa magrur, dia adalah seorang yang tertipu, ya. Karena seorang wali sekalipun terkadang tidak ngeh bahwa dirinya adalah seorang waliullah, ya. Itulah sahabat-sahabatku yang baik hatinya tentang masalah definisi, ya. Akan tetapi saya tekankan sekali lagi, dulu guru besar kita pernah bertutur dalam sebuah ceramah beliau, ya, kesimpulannya banyak sekali ulama-ulama hebat, banyak sekali kiai-kiai yang hebat, ketinggian ilmunya luar biasa, ya, seperti halnya Nabi Muhammad SAW, ya, banyak sekali mukjizatnya. Nabi-nabi yang lain juga banyak mukjizatnya. Tetapi guru besar kita berkata bahwa kepentingan kita itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita ada umatnya beliau. Jadi tidak penting kita mengagungkan Nabi Allah Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, nggak penting, nggak ada urusan, nggak ada judul dengan nabi-nabi yang lain. Kita adalah Nabi Muhammad. Kalau mau cinta, kalau mau mengagungkan, kalau mau menghormati dengan sepenuh hati, itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikiaskan kepada murid, banyak sekali karomah-karomah di luar sana, banyak sekali kesaktian-kesaktian yang luar biasa. Akan tetapi, ya, nggak penting karena mereka bukan guru kita. Boleh kita berziarah ke setiap makam wali-wali Allah yang lain. Akan tetapi cerita kita adalah bersama guru besar kita Sayyidina Syekh Al-Habib Syagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ulah heroi, cek orang Sunda teh mah. Artinya jangan terpikat, jangan heran, jangan kagum dengan kehebatan ulama-ulama yang lain. Karena mereka bukan guru kita, karena mereka nggak ada urusan dengan kita. Urusan kita adalah dengan guru besar kita Sayyidina Syekh Al-Habib Syagab bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wallahu a'lam bissawab.